Tiongkok telah melakukan upaya berkelanjutan untuk memerangi penggurunan selama bertahun-tahun, mengerem perluasan gurun dan berkontribusi terhadap konservasi ekologi global. Selama periode 2012 sampai 2022, area penghijauan akumulatif Tiongkok mencapai 64 juta hektar, sementara 165 juta mikrometer persegi padang rumput diperbaiki, dan lebih dari 12 juta mikrometer persegi lahan basah ditambahkan atau dipulihkan, menurut data resmi. Mulai dari mendorong partisipasi masyarakat hingga menerapkan langkah-langkah kebijakan, negara ini telah mengambil langkah-langkah efektif dan praktis untuk mengekang penggurunan, mengubah tanah tandus menjadi hutan dan padang rumput. Tiongkok menetapkan tanggal 12 Maret sebagai Hari Menanam Pohon Nasional pada tahun 1979, dan warga Tiongkok secara sukarela menanam sekitar 78,1 miliar pohon antara tahun 1982 dan 2021 di seluruh Tiongkok, menurut data resmi. Para pengambil kebijakan di negara ini juga telah meluncurkan berbagai proyek penghijauan yang menargetkan wilayah di mana gurun telah mengancam lingkungan ekologi lokal dan mempersempit ruang hidup masyarakat. Tree North Shelter Belt Forest Program atau TSFP, sebuah proyek penghijauan skala besar, adalah contoh yang baik. Diluncurkan pada tahun 1978 dan dijadwalkan selesai pada tahun 2050, proyek ini telah membantu melindungi lahan yang dihuni oleh masyarakat di barat laut, utara, dan timur laut Tiongkok. Melalui program ini, total kawasan penghijauan diperkirakan mencapai 31,74 juta hektar yang telah ditetapkan dan dilestarikan pada akhir tahun 2020. Hal ini secara efektif mengekang perluasan penggurunan dan menjadi tembok besar hijau yang mencegah badai pasir, melestarikan air dan tanah, serta menjaga lingkungan pertanian. Selama periode 2000 dan 2017, Tiongkok berkontribusi terhadap seperempat peningkatan luas lahan hijau global, dan TSFP merupakan kontributor utama. Proyek ini disebut-sebut sebagai contoh sukses tata kelola ekologi global. Selain meluncurkan proyek-proyek penghijauan besar-besaran, Tiongkok telah berupaya untuk memperbaiki undang-undang yang relevan dan mengeksplorasi teknik-teknik baru untuk meningkatkan kredibilitas pengendalian pasirnya. Selama beberapa dekade, negara ini telah memberlakukan undang-undang untuk mencegah dan mengendalikan penggurunan. Undang-undang tersebut termasuk yang pertama di dunia yang mengatasi penggurunan dan larangan penebangan hutan alam, sehingga menciptakan penghalang hijau dalam sistem hukum Tiongkok. Pencapaian hijau yang luar biasa di negara ini juga didukung oleh kemajuan dalam teknologi penghijauan dan pengendalian pasir. Di Minqin, sebuah daerah antara dua gurun di Provinsi Barat Laut Gansu, metode penghijauan seperti irigasi tetes dan penghalang pasir telah membantu meningkatkan tutupan hutan lokal dari 11,52% pada tahun 2010 menjadi 18,28% saat ini. Tiongkok telah menjadi pemimpin dunia dalam teknologi pengendalian pasir, kata Liu Hujun, Direktur Pusat Kerjasama Internasional di Institut Penelitian Pengendalian Gurun Gansu. Sejak tahun 1990-an, Institut Liu telah membantu melatih hampir 1.000 teknisi dan pejabat pemerintah dari 87 negara. Sebagai pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam komunitas global, Tiongkok telah secara aktif memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi PBB untuk memerangi desertifikasi, melakukan pertukaran dan kerjasama dengan negara-negara Belt and Road, dan mendirikan Pusat Manajemen Pengetahuan Internasional untuk pencegahan dan pengendalian desertifikasi.
Bersamaan dengan janji baru-baru ini untuk mempromosikan komunikasi dan kerjasama internasional untuk mengekang penggurunan, para pembuat kebijakan Tiongkok mendesak upaya untuk berpartisipasi dalam upaya global untuk mengendalikan penggurunan, mendukung pengendalian pasir di negara-negara Belt and Road, dan memfasilitasi dialog kebijakan dan pertukaran informasi di antara berbagai negara. Kedepan, negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia ini tetap bertekad untuk merintis jalur ramah lingkungan untuk pembangunan ramah lingkungan global. Pada tahun 2025, Tiongkok akan memiliki total 2 juta hektar lahan gurun yang ditutup untuk perlindungan, dengan lebih dari 6 juta hektar lahan berpasir yang baru diolah dan 1,3 juta hektar lahan penggurunan berbatu yang dimanfaatkan, menurut Administrasi Kehutanan dan Padang Rumput Nasional.